tiga. Salah satunya adalah melalui malaikat, melalui tabir, dan melalui pewahyuan. Dalam arti kata, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada utusannya itu melalui tabir, mengutus malaikat, atau dengan pewahyuan langsung kepada Nabi. Pewahyuan langsung itu seperti Nabi Musa yang dialami oleh Nabi Musa. Itu pewahyuan langsung. Kalau dalam Al-Quran. Kalau tabir seperti Nabi Musa, kalau wahyu langsung seperti Nabi Ibrahim. Kalau melalui malaikat seperti baginda Rasul Muhammad SAW dan juga Nabi Musa. Nabi Musa juga berdasarkan kisah para Rasul. 7, Nabi Musa menerima pewahyuan itu bukan langsung, tapi melalui malaikat. Sekarang saya balik nanya, bagaimana caranya Paulus menerima wahyu? Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia langsung datang Yesus kepada Rasul Paulus. Berarti dia wahyu pertama langsung kepada seperti yang datang kepada Musa. Oh, berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Iya. Yesus mengatakan setelah dia terangkat, yang datang setelahnya siapa? Yang datang setelahnya maksudnya? Kan Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo, yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Loh, ini sekarang yang terangkat atau tentang wahyu? Lah, kan Yesus sudah terangkat. Kata Yesus yang datang kemudian setelah dia adalah roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Paulus bukan kebenaran, roh kebenaran, malah makhluk yang mengaku Yesus. Itu siapa? Iya, jadi pewahyuan yang datang kepada Paulus itu adalah secara langsung tadi yang pertama kamu sudah jelasin. Kata Yesus, ketika dia terangkat, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yang mana yang bohong ini? Paulus atau Yesus? Roh kebenaran itu bukan yang datang setelahnya. Yohanes 16, coba Anda baca nomor 7, adalah lebih benar yang engkau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus siapa? Tetapi Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa aku akan mengutus rohku kepadamu. Yesus tidak mengatakan begitu. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 16. Dia minta seorang penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Iya, penghibur itu adalah roh itu sendiri yang dikirim kepada murid-muridnya. Seorang itu manusia, Cak Ayu, yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Kata seorang di Alkitab tidak selalu menunjukkan kepada manusia. Itu menunjukkan kepada bentuk ketiga orang, kedua. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Roh kebenaran atau mengaku Yesus? Beda konteksnya. Kalau yang wahyu, Yesus langsung datang. Enggak, kan. Tapi dia mengatakan yang diutus Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. Tidak, Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku, tetapi roh kebenaran. Yang datang setelahku mengaku-ngaku aku, itu penyesat. Iya, yang diutus, yang datang setelah Yesus naik ke surga, baru dia utus Roh Kudus. Enggak ada. Yesus mengatakan yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Nggak ada disebut nggak ada setelah. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8 Anda baca. Yohanes Coba Anda 16. baca. Ya, nomor 7 sampai nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus, bukan datang setelah. Iya, aku akan mengutus. Nah, yang diutus oleh Yesus siapa? Yesus diutus Yesus, gitu maksudnya.
Kan yang diutus Roh Kudus penghibur. Nggak, bukan Roh Kudus yang diutus. La haula wala quwata Baca illa ayat billah. yang ke-13. Saya baca nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran dengan Roh Kudus itu berbeda. Baca ayat 13. Saya baca, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia Nah. akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Berarti ini bukan Roh Kudus, ini manusia. Loh, kok udah dibilang Roh Kudus kok manusia? Mana ada Roh Kudus di situ? Itu roh kebenaran. Iya kan roh namanya roh. Bukan Iya, orang. roh Nabi Musa juga disebut roh. Kok Nabi Musa disebut roh? Iya, karena Nabi Musa itu kepadanya diutus roh Tuhan. Segala sesuatu, semua nabi itu penuh dengan roh Tuhan, roh Jadi, kebenaran. Fungsinya itu ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Akan Kenapa kemudian itu ia datang? Fungsinya penghibur. Roh Kenapa Kudus. ia datang menginsapkan dunia? Kenapa? Sebab dunia sudah diajarkan ajaran Lucifer menyembah kepada manusia. Maka roh kebenaran ini datang menginsapkan dunia, menginsapkan kalian yang menyembah kepada manusia. Itu Kenapa maksudnya. disuruh Roh Kudus datang? Supaya murid-muridnya yang ketakutan karena Yesus baru disalib, mereka berani memberitakan kematian Yesus. Saudara, yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah nabi, bukan roh. Dia nabi. Nomor 7, roh penghibur. Iya, roh penghibur fungsi artinya penghibur. manusia. Fungsi Anda pikir manusia itu bukan makhluk roh? Fungsi penghibur itu ayat 8 adalah untuk kebenaran. Betul, karena dunia sudah penuh dengan ajaran Kristen. Maka yang datang adalah roh yang mengajarkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh agama Kristen. Itu maksudnya. Maka ayat 13, jikalau roh kebenaran itu memimpin kamu, memimpinnya, Iya. karena sesat, bukan memimpin. Oke. Ia akan berkata-kata tentang dirinya itu tentang Yesus. Jadi Roh Kudus ini diberikan untuk berkata-kata tentang dirinya, yaitu Yesus, agar mereka berani memberitahukan Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke surga. Anda ngawur. Baca ayat Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ya. roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Nah, Apa yang akan datang? Hal-hal yang akan datang itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Iya, pasal 3. mulai ngaco. Sekarang begini, mari kita deteksi roh kebenaran itu bekerja di Islam atau bekerja di Anda. Oke? Bekerja di murid-murid Yesus. Sabar, kita deteksi dulu. Kalau Anda memahami roh kebenaran itu adalah roh pemersatu, betul? Roh kebenaran itu kepada murid-murid Yesus. Roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan segala kebenaran. Betul? Apa yang didengar itu yang disampaikan. Betul? Kalau tadi di dalam ayat 13 menginsafkan. Mulai ngaco. Ditanya apa, jawabnya apa. Roh kebenaran ketika dia datang, dia membawa kebenaran yang didengarnya, bukan yang dikarangnya. Betul? Betul. Nah, sekarang di Islam ketika roh kebenaran itu datang, mengajarkan segala aspek hukum-hukum dibukukan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kebenaran. Sekarang di Kristen tidak, roh kebenaran itu datang ke setiap individu Kristen, betul? Betul, tapi secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan Kristen lain berbeda aliran? Bukankah di dalam 1 Korintus 12:4-6 ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
1 Korintus 12 nomor 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Faktanya orang-orang Katolik, orang Protestan, orang Advent dan seterusnya berbeda-beda. Mana buktinya? Satu roh. Tapi kalau umat Islam panduannya satu. Apapun dia tetap Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalau kalian apa? Roh yang masing-masing datang kepada diri kalian. Itu apa? Katanya roh pemersatu. Apa enggak pengap mulutmu itu pakai masker terus? Bengkok mulutmu ya. Yang penting saya bukan Tuhan yang digantung di pohon. Tuhanmu pegal. Belum lagi kalau kuhantam rahangnya balok, Tuhanmu pingsan. Rupa-rupa karunia itulah sebagai pembedaan, sehingga kalau kamu baca di dalam 1 Korintus 12 itu, ada yang ambil bagian jadi tangan, ada jadi mata, ada jadi kaki, tapi itu akan satu di dalam roh. Jadi Ngarang kalau bebas. berbeda Katolik Protestan dengan Katolik dengan Protestan, itu karena perbedaan fungsi kerjanya sama, seperti ada bagian mata, ada bagian tangan, ada bagian kaki. Itu maksud Asumsi. dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 1:10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Parah kali. Ini tidak sesuai dengan fakta. Kristen satu sama lain itu saling membenci satu sama lain. Berbeda dengan Al-Quran, ketika roh kebenaran, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, didatangi oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, mereka kemudian satu padu mengajarkan tentang Al-Quran, hukum-hukum Tuhan. Dan itu yang menjadi patokan kami. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah kepada kalian. Halo? Siapa yang mau beriman silakan taat kepada Quran, siapa yang tidak mau beriman silakan ingkar kepada Quran. Itu baru betul sesuai dengan Yohanes 16. Dalam Jadi yang 1 Korintus- datang. dalam 1 Sabar. Korintus Ya 12, bagaimana sunnah? Sunni dengan Syiah gimana? Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang murid Yesus setelah Yesus itu bukan Paulus, dalam itu 1 bukan Korintus Yesus. 12, dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh satu anggotanya dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kalau ada Katolik, Protestan, Ortodoks, itu tetap adalah dalam bentuk tubuh sekalipun beda-beda Itu anggotanya. asumsi, itu asumsi. Itu karena asumsi kamu kaji Anda. dalam 1 Itu Korintus asumsi Anda. 12. Sekarang menurut Yesus Bagaimana yang dengan Syiah? datang. Sunni dengan Syiah cuma Sekarang begini, ketika saudara berkata seperti yang Anda katakan tadi, pertanyaan saya kemudian, benarkah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Benar atau tidak? Karena di dalam 1 Korintus 12, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Anda udah kena Andai di kata- situ. Orang andai kata Katolik, kaki berkata, orang karena aku bukan orang Katolik, orang Protestan, Aku tidak termasuk, itu jadi sampai benarkah kiamat aku akan tidak termasuk bermusuhan. tubuh? Jadi banyak Makanya- tubuh, tapi Adanya satu Protestan, tubuh, banyak anggota. bukti adanya kesalahan fatal yang dikatakan oleh Protestan terhadap Katolik. Nggak usah lagi Anda melakukan pembenaran. Sekarang permasalahannya adalah, betulkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Jawab. Tidak ada Yesus menubuatkan Yesus palsu. Lukas, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias di situ siapa? Yesus atau bukan? Mesias, iya Yesus, tapi Mesias double kuadrat palsu itu bukan Yesus. Iya, Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, betul? Yesus adalah Mesias, tapi kalau Mesias kuadrat dia juga palsu, itu bukan Yesus. Iya, betul. Yang saya tanya, betulkah Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu setelah dia terangkat? Yesus palsu seperti Yesus tidak. Iya, tapi ada oknum yang datang mengaku Yesus, betul? Ya, Mesias palsu, bukan Yesus.
Iya, tapi Mesias palsu maksudnya Yesus palsu, betul? Bukan Yesus palsu maksudnya. Mesias palsu dengan Yesus itu beda. Iya, tahu, saya paham. Mesias Yesus itu asli dan Yesus palsu sudah pasti bukan Yesus. Yesus palsu artinya Mesias palsu, betul? Yesus itu tetap Yesus. Mesias Iya. itu adalah gelar dan jabatan yang akan Betul. dikerjakan. Dan Jadi Yesus ketika menubuat- ada jabatan-jabatan yang di dalam dirinya dia, jabatan yang mengerjakan diurapi, disebut ngaku-ngaku dia sebagai yang diurapi, padahal bukan yang berarti dia disahkan, adalah Yesus maka palsu. itu palsu. Betul, berarti Yesus palsu kan? Mesiasnya yang palsu, bukan Yesusnya. Iya, kalau ada penyesat mengaku Yesus tetapi dia bukan Yesus, itu Yesus palsu atau Yesus asli? Mesias sama Yesus beda. Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Namaku. Berarti akan datang Mesias palsu dengan memakai nama siapa? Nama Mesias. Namanya siapa? Mesias itu. Ya Mesias palsu. Iya, namanya siapa Mesias yang dimaksud? Ya bukan, nggak tahu namanya siapa. Kan tidak dikasih tahu Waspadalah kepada namanya, penyesat tapi yang Mesias- datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus kan? Iya, Berarti nama Mesias dalam arti- palsu. Berarti nama Mesias dalam arti palsu. Mesias palsu, bukan nama karena arti Yesus. Ya ampun ya Karim. Makanya yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Paham? Sampai di sini belum paham. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah tidak ada tunas di dalam- Daud, Tidak bintang ada di timur. dalam Alkitab disebut Yesus anak orang. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus anak orang. Yesus anak manusia nggak ada. Anak orang. Ya, orang manusia sama aja tuyul. Beda. Iya. Anak manusia Dengan itu anak benar, orang beda. tapi anak orang tidak. Iya. Monisin apa dan saya nitip numpan tertawa di sini, banyak lucu-lucu. Jadi saudaraku ya, saudara-saudara Kristen, Yesus yang asli berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Berarti penyesat itu datang dengan mengatakan nama Yesus. Akulah Yesus. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada penulis kitab Wahyu. Akulah Yesus. Maka setelah itu datang, Paulus membabi buta mengajarkan tentang ketuhanan anak orang, anak manusia bernama Tetapi Yesus itu. Sebelumnya kan Paulus kan sudah menganiaya murid-murid Yesus. Justru itu Anda baca Matius 12 bang. Baca Matius 12 bahwa orang yang tadinya mengaku bertaubat akan kemasukan 8 roh jahat yang lebih jahat lagi ketika dia menuju ke Damsyik. Iya, kenapa kamu bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus? Padahal Paulus kan pada awalnya dia sudah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Oke, baik. Saya baca dalilnya. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari orang tersebut, ia pun mengembara, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan berdiam di dalam orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkat Bang Zuma, ini demikian, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Demikian tamu juga yang akan naik. terjadi atas angkatan Yang- jahat ini. Gimana Bang? Abang ini setuju atau tidak? Kamu bisa Ini orang paham ini nggak kata DPO rumah? bang, DPO ini bang. Kata, Jadi dinaikkan atau saya tendang Bang? Silakan Ya Bang. tendang. Orang DPO Kita ini, tendang ya, ya, kita tendang ya. kita menghina pemerintah kalau kita debat sama DPO. Ya lanjut. Matius 12 jelas Paulus bertobat, tapi setelah bertobat dia berjalan ke Damsyik. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, waspadalah
Jadi apabila ada orang berkata, Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, dan mereka melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Paulus menuju ke Damsyik. Ketika di jalan menuju ke Damsyik, di padang gurun, dia bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat, bilik di situ dalam bahasa Yunani-nya apa? Taimeong. Taimeong artinya adalah kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Sekarang kita mau coba cek dulu rumah kosong itu lebih tepatnya disematkan kemana. Kalau ada rumah kosong di Ka'bah, itu bilik-bilik juga, dan itu tidak ada yang menempati, berarti cocoknya ke sana itu rumah kosong. Rumah kosong yang dimaksud di sini manusia, Cak Ayu. Kok rumah kosong? Apabila roh jahat keluar dari manusia, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Berarti kalau ke manusia yang ada di rumah kosong itu, yang datang ke rumah kosong itu berarti manusianya. Salah. Rumah kosong yang dimaksud itu manusianya, maksudnya tubuh manusia yang kosong. Kemudian dia masuk kembali kepada tubuh yang tadi, membawa 7 roh jahat yang jauh lebih jahat. Lalu berdiam di situ, maka akhirnya keadaan itu lebih buruk daripada keadaannya. Ingat, jangan kemana-mana, karena Yesus mengatakan apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat seangkatan Yesus. Coba baca. Kalau kamu bilang rumah-rumah kosong, berarti kalau kita lihat orang-orang yang datang sujud ke rumah kosong itu, itu di bilik-bilik. Tidak ada hubungannya. Dan yang datang lagi disebut nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu Paulus, para pastor dan para pendeta itu nabi-nabi palsu itu. Kalau nabi palsu kan di dalam konteks Yesus bilang itu, dia menyerupai seperti serigala. Nah, Pauluslah dia. Paulus itu serigala. Seperti apa lihat serigala itu? Kejadian 49. Serigala itu suka menerkam dan berperang. Betul. Kejadian 49 nomor 27. Apa kata Yakub kepada anaknya Benyamin? Benyamin, aku nubuatkan keturunanmu kelak berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampahannya. Filipi 3 nomor 5, nomor 6, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, merampas ajaran Taurat, membagikan kepada Romawi. Jelas itu. Kalau nabi yang merampas ajija dari orang-orang kafir itu nabi apa itu? Jangan Anda menutupi, Bung. Ini murni ajaran kitabmu sendiri, tidak pernah menyentuh sedikit pun nabi di luar daripada Bani Israel. Itu tidak berperang, Bung. Oh, kalau itu beda lagi. Kalau nabi yang berperang itu nabi yang sama seperti Musa. Iya, tapi kan Paulus itu nggak berperang. Nabinya Anda itu kan berperang. Nabi seperti, dengar, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam Taurat Nabi Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan terjadi bahwa akan dibinasakan. Siapa nabi itu yang dimaksud? Di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Yang nabi dalam mana? Ulangan itu yang mana firmannya ditaruh di mulutnya, bukan diwahyukan. Di mulutnya. Semua yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu disampaikan melalui mulutnya, bukan melalui kupingnya, tapi melalui mulutnya. Itulah nabi yang sama seperti Musa. Tadi kamu udah berlawanan. Kamu bilang tadi wahyu ke Muhammad itu bukan langsung pakai mulut, tapi pakai malaikat. Yang mana ini nabi kamu? Malaikatnya itu menyampaikan kepada rasulnya, dan rasulnya menyampaikan wahyu itu melalui mulutnya. Kenapa? Karena firman itu telah disimpan di mulutnya, bukan melalui penyelidikan seperti rasulmu. Yang datang kepada Musa itu langsung diberikan kepada mulutnya. Sementara kepada Muhammad kamu bilang tadi wahyu ketiga, nggak pakai kepada mulutnya langsung. Tadi kan kamu bilang ada 3 wahyu. Satu melalui langsung,
kedua melalui tabir, ketiga melalui malaikat. Berarti malaikat ini tidak langsung diberikan kepada Muhammad. Berarti itu yang datang kepada Musa itu sama kepada Yesus, karena Yesus firmanku, kata Yesus. Enggak, bahwa salah. manusia itu jadi firman itu jadi manusia. Artinya Yesus inilah langsung firman itu, enggak Dengarkan saya. diwahyukan. Gantian. Kisah para pewarta 7. Nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Yang kedua, di data nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa. Sama seperti Nabi Muhammad menerima firman melalui malaikat. Sekarang kesimpulan ini Anda harus selesaikan. Kisah para Rasul 3 nomor 2 sampai 23. Saya bacakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud kisah para Rasul ini siapa? Nah, kalau kita masuk kepada standar tentang Musa, kepada siapakah nabi yang datang itu, maka relevansinya adalah kepada Yesus. Karena zaman Yesus lahir, maka ada pembunuhan di Rama oleh Raja Herodes. Dan yang kedua, bahwa ketika Yesus itu pergi ke Mesir, dipanggil dari Mesir. Sementara Musa juga dipanggil dari Mesir. Nah, sekarang Muhammad dipanggil dari mana? Gak usah terlalu jauh, Bang. Muhammad dipanggil dari Mesir? Berarti ini tidak cocok kepada Muhammad. Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu dikatakan di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi yang dimaksud ini siapa? Yang ketika tidak didengarkan Nabi itu, maka yang melanggar di depannya itu akan dibasmi. Itu siapa? Yesus. Bukankah Yesus justru dibasmi di atas pohon? Cobalah pikirkan, pakai akal dong sekali-sekali. Dibasmi itu bukan berarti dia pakai pedang untuk membasmi, tapi nanti akan dimusnahkan. Iya. Tapi kalau Nabi Anda kan membasmi orang kafir jikalau tidak menerima ajarannya, berarti Anda berbeda. jangan bertakia, nggak bagus. Di depan jemaat masih sempat-sempatnya bertakia. Di data nomor 23 di Kisah Para Rasul, dalam bahasa Yunaninya, basmi exolotereo artinya apa? Mematikan. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan. Nah sekarang ketika Yesus tidak didengarkan oleh Yahudi, siapa yang dimatikan? Yesus atau Yahudi? Iya, tapi kalau standarnya adalah Musa, maka Musa dipanggil dari air, dipanggil dari Mesir, dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan langsung ke Gunung Sinai. Nah, kalau Yesus juga sama. Dia lahir, pembunuhan juga terjadi. Karena kenapa? Firaun marah sebab ada raja yang lahir. Yesus pergi ke Mesir, lalu dipanggil dia dari Mesir. Nah sekarang Muhammad itu dipanggil dari mana? Sebagai ciri-ciri penerima firman Tuhan. Dan tadi Anda kan sudah bilang bahwa penerimaan firman kepada Muhammad itu bukan secara langsung kepada mulutnya, tetapi melalui wahyu, melalui Jibril. Artinya firman yang diberikan kepada Nabi Anda itu tidak konsisten seperti yang datang kepada Musa. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus datang, kalau dia ini adalah Yesus yang dimaksud Nabi tersebut, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Yesus yang dibunuh atau Yesus yang membunuh? Jawab. Nah, kalau yang membunuh yang anak-anak itu adalah Firaun. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Umat kita itu Bani Israel. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh, Yesus atau Yesus yang membunuh Bani Israel? Jawab. Apakah Muhammad yang membunuh atau siapa yang dibunuh? Iya.
Jangan ke Nabi Muhammad, Anda sudah menolaknya, Anda mengatakan Yesus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi sama seperti Musa katanya dia. Dan Ya. akan dibasmi siapapun yang tidak mendengarkan dia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang membasmi Bani Israel atau Bani Israel yang membasmi dia melalui tangan Romawi? Jawab. Nggak ada yang membasmi. Karena Yesus Udah. waktu Bang Raka silakan diambil alih Bang Raka. Wak- Bang Raka. waktu Waktu saya Yesus sudah mau asar Bang ditangkap, Raka. Yesus juga melarang muridnya untuk Silakan. melawan. Silakan Bang. Silakan. Masya Allah. Agamanya apa, Makasih Arfan? Saudara Framing. Thank you. Arfan, dibuka mic-nya Arfan. Agamanya apa, bro? Selamat sore Bang. Ya, sore. Silakan. Agamanya apa ini? Udah capek ya cuma ya, udah capek ya. Saya Arfan. poin kebenaran aja Bang. Kalau udah sampai poin kebenarannya, saya udah selesai. Ngapain lagi kita Iya, Bang. ngotot-ngototan? Silakan. Halo, tes. Ya, Arfan. Silakan, Arfan. Silakan. Selamat sore Bang Suma. Ya, silakan. Sore Bang, di sini udah Selamat mau sore, asar Bang Suma. Bang. Ya, sore. Bang Raka mungkin lanjut bentar. Di sini mau asar. Silakan. Bisa sedikit, bisa Silakan, sedikit silakan. saja Bang Suma. Bisa sedikit saja. Oke, Bang Suma. silakan. Sebentar aja. Apa Mungkin yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Pertama-tama saya mau mengapresiasi sama Bang Suma ini. Luar biasa sangat, karena sangat menguasai ya pertanyaan yang dia persiapkan saat mau debat. Nah, gini Bang Suma, saya ada mau bertanya satu hal sama Bang Suma ini Iya, silakan. tentang Isra Miraj. Ya, tentang Nabi Iya. Muhammad berisra Miraj dari bumi menuju ke langit. Ya, yang Iya. saya mau pertanyakan di situ, apa betul ada dalilnya di dalam Al-Qur'an? Karena kalau menurut saya itu mukjizat yang sangat luar biasa yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apakah betul ada dalilnya di dalam Al-Qur'an? Al-Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada Bang? Oke. Terus Berarti itu pada saat dia berhijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya Bang? iya. Berarti memang sangat luar biasa ya mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Iya, apa itu, Ada Bang? satu hal yang mengganjal pada saat dia berisra Mi'raj itu. Siap. Karena gini loh Bang, setiap Iya. para nabi itu melakukan mukjizat itu, seperti Nabi Musa disaksikan ribuan kaumnya Bang, gitu loh. Iya. Begitupun Nabi Isa menghidupkan orang mati, memberi makanan kepada 5.000 orang, itu disaksikan beribu-ribu orang. Dan yang saya rasa aneh di Nabi Muhammad saat dia melakukan mukjizat, itu tidak ada yang menyaksikan Bang. Itu pernyataan dari mana? Dan siapa yang menguatkan pernyataan itu? Dan siapa yang menyaksikan Bang? Karena sesuatu yang tidak ada saksinya ya Bang, mana mungkin kita bisa terima dengan akal logika Bang, akal sehat begitu Bang. Kira-kira Bang Suma bisa beri contoh ada saksinya Bang? Ya ini itu aja Bang yang saya mau tanyakan. Silakan Bang Iya. Suma. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai kesaksian, Isra Mi'raj itu justru menjadikan tonggak utama orang-orang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Islam. Karena mereka kemudian berkata, tidaklah mungkin apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah dusta. Beliau tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Kok tiba-tiba dia bisa menjelaskan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Inilah yang utama sehingga orang-orang yang tadinya menolaknya kemudian ketika dia Rasulullah menjelaskan secara detail apa yang dilihat di sana, membuat sejazirah Arab itu lebih yakin dan percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengiyakan, andaikan saja mereka mengatakan itu adalah satu kebohongan, mereka tidak akan mungkin percaya kepada apa yang diceritakan tentang Isra Mi'rajnya beliau. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena yang disebut mujizat
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mujizat berarti tatanan para nabi. Ilmu yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu yang pasti. Sehingga Isra Mi'raj itu adalah satu kebenaran. Karena Rasulullah menjelaskan kemudian ketika beliau mengatakan, aku melintasi rombongan unta Bani Fulan di Rauha. Lalu mereka sedang kehilangan salah satu unta dari mereka. Lalu mereka mencarinya. Lalu aku sampai pada kumpulan kendaraan mereka. Tidak seorang pun berada di sana. Tiba-tiba aku menemukan semangkuk air lalu dan seterusnya, bla 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 bla. Ini yang diucapkan Rasulullah kemudian ketika rombongan dagang dari Bani Fulan ini sampai kepada tempat mereka, benar-benar mereka mengatakan, betul, kami kehilangan. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara itu terjadi di antara perjalanan kami menuju ke sini. Kalau bukan karena dia melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan, bukan beliau yang mau, Allah yang memperjalankan. Selayaknya Yesus terangkat ke langit, bukan Yesus yang mau, tapi Allah yang mengangkatnya. Begitu juga Elisa dan seterusnya, Elia dan seterusnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Justru inilah yang membuat orang-orang Arab percaya tentang kenabiannya. Demikian, Bang. Udah puas Bang Arfan jawaban dari Bang Zuma. Iya Bang, ya Bang. Apapun jawabannya, saya sangat menerima Bang. Saya tidak menolak. Ketika saya bertanya dan dijawab, saya tidak menolak jawaban itu, karena itu menurut keyakinan Abang. Tetapi kalau di dalam keyakinan kami, yang namanya mukjizat itu dipertunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya, supaya bisa mempercayai bahwa karena mereka yang tidak percaya itu melihat bukti nyata Bang. Seperti Nabi Musa membelah lautan, itu diperlihatkan kepada umat. Bukti nyata bahwa Nabi itu adalah betul-betul utusan Tuhan Bang. Yang jadi mengganjalnya kalau di kami itu orang Kristen, kenapa, mohon maaf ya, kenapa ya, belum selesai Bang, sedikit lagi Bang. Mohon maaf ya Bang, kami itu memang tidak percaya Nabi Muhammad, karena dari segala sesuatu yang dia kerjakan Bang, tidak ada buktinya. Oke, sekarang kalau saya minta bukti Yesus membangkitkan orang mati, Anda bisa buktikan oleh saya? Perbedaannya kita. Yang ditanyakan bukti atau saksi, Bro? Disempurnakan dulu pertanyaannya. Itu kan ada tertulis Bang. Oke, gini. Itu saya rasa sudah sempurna Bang. Ya gini saudara. Ya, silakan. Apakah masih ada bukti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus hari ini? Seabrek mujizat Yesus, apakah ada buktinya hari ini? Yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lihat hari ini itu apa? Bang, sekarang tertulis dalam Alkitab itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saya maksud ini di dalam Alkitab. Bisa tidak dibuktikan? Bisa tidak dibuktikan? Enggak, maksudnya membangkitkan orang mati bisa nggak dibuktikan hari ini bahwa itu benar-benar pernah terjadi? Ada nggak bukti hari ini yang bisa kita lihat? Bang, seandainya Tuhan Yesus masih di bumi ini Bang, dia belum itu seandainya langit, yang Bang. Mungkin dia masih bisa membuktikan itu seandainya yang saya tanya, adakah mukjizatnya yang bisa kita lihat hari ini? Ada atau tidak ada? Atau hanya cerita aja? Iya, ada nggak? Mujizatnya Bang. Iya, ada nggak yang bisa buktikan hari ini? Banyak orang yang mempercayai dia Bang. Wah, itu bukan mukjizat itu, saudara. Banyak kalau yang mempercayai. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, saudaraku, lihat Bang. Yahudi. Saudara diam dulu. Lihat Yahudi, hanya 11 orang yang percaya. Lihat Nabi Muhammad, sebenua Arab percaya kepada dia. Kalau itu dasar Anda. Sekarang yang saya tanya, ada tidak secuil bukti mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Ada nggak? Secuil aja. Atau itu hanya dongeng di dalam Bible? Ada nggak? Secuil aja dulu, buktikan. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda bukti mujizat yang Rasul Muhammad SAW masih bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia berakal sampai hari ini. Ada nggak? Cuman dongeng kan? Cerita-cerita kan? Legenda yang pernah terjadi kan? Jika Anda gini Bang Suma, bukti.
Kasih bukti mukjizat yang bisa dilihat oleh manusia yang hidup saat ini dari Yesus itu apa? Apa? Satu, tai sapi jadi Gini, kue Bang Suma. atau apa? Apa? Apa Bang? Apa? Yang bisa kita Mujizatnya lihat itu, sekarang ini. mujizatnya Iya. Tuhan Yesus itu, mujizatnya para nabi itu semua sudah tercatat di dalam Alkitab, Bang, dan itu tidak bisa Kalau didustakan tercatat, karena ribuan Bung. orang yang menyaksikan, Bang. Bung, Dan kalau cuma pertanyaan cerita saya, Bang, kayak cuman begitu, simpel tadi. itu sama ceritanya maling kundang. Kalau cuma cerita, yang saya tanya, bukti mukjizat yang bisa kita lihat hari ini itu apa, Cak Ayu? Apa? Gini Kalau loh, cuma Bang. mulut yang Jika berbicara, Anda apa? Mujizatnya Yesus Tuhan Anda Gini itu loh, Bang apa yang Suma. bisa kita Gini loh, lihat hari ini apa? Apa Bang? gini loh, Bang. Ada mujizatnya Ketika semua. Anda bangkitkan orang mati. Waduh, dengar dulu, pendeta, dengar. Itu penginjil. cerita 2000 tahun yang lalu. Gak bisa lagi dibuktikan hari ini. Apa? Itu cerita. sabar dulu, Bang. Apa? Jangan terlalu Sabar panjang. dulu, Waktu saya Bang. sedikit lagi. Pelan-pelan kita. Mau ibadah saya. Berjalan dalam nama Yesus. Iya, iya. Itu buktinya. Sekarang kau mati, saya bangkitkan dalam nama Yesus. Nenekmu kiper, jangan kau menghayal di sini. Silakan, silakan. Siapa lagi? Mana buktinya Yesus apa? Kita mau tahu nih. Dunia modern Bang, sekarang Bang. ini mau menuntut Yesus mukjizat yang bisa kita dalam lihat nama mana? Yesus. Semua mati, ku bangkitkan dalam nama Yesus. Tuyul, kau bangkitkan aja burungmu itu yang tidak pernah hidup. Jangan cerita Cuma kosong ini. inilah, si Cuma Ini ini berbicara saat kebenaran. azan berdebat nggak ada sopan Ini santun. ini kita berbicara mengenai kebenaran. Masakan dia suruh saya mati terus mau dibangkitkan? Ucok. Makanya saya jawab kayak gitu, bangkitkan aja nonotmu kalau kau mampu. Ini saya tanya ke Sopan santun. ini yang saya tanya, Ucok. Ini kacau. Ucok. Saya tanya, buktikan mukjizat yang bisa dilihat hari ini oleh manusia modern dari Yesus ada enggak? Kalau saya buktikan dari Rasulku ada. Yang bisa dibuktikan di zaman modern ini apa? Pertama, Al-Ajalul Balagha. Mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaga Al-Quran. Tak ada sastra di atas muka bumi ini yang mampu menyaingi keindahan sastra Al-Quran. Apalagi tasyri', kemujizatan dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum di dalam Al-Quran benar-benar adil, sempurna dan komprehensif. Hukum Mana adil? Hukum di Aceh. Hukum Bodoh, Indonesia, bagaimana sabar yang Bang. tidak Jangan lihat di terpakai di Aceh. Indonesia? Coba pakai Ini hukum berbicara Al-Quran. Cuma mencuri, potong tangan. Shalon. Ini berbicara mengenai Al-Quran, bukan Aceh. Lihat bagaimana Al-Quran kemudian. Lihat negara Indonesia. Bagaimana menjadikan asas kenegaraan tentang ketuhanan berdasarkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Masih bisa dirasakan hari ini. Apalagi mukjizat dari segi ilmu pengetahuan. Sangat-sangat benar. Sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Quran solusinya. Itu masih terasa hari ini. Apalagi kemujizatan dari segi sistematis dan statistik atau matematika. Coba Anda pelajari Quran tentang hitungan, ilmu aljabar dan seterusnya. Al-Quran sampai hari ini tidak tertandingi. Apalagi Al-Quran isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, mengungkap isi hati orang-orang kafir, orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan terhadap mereka. Terbukti hari ini semuanya benar. Kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, bisa dirasakan hari ini. Dan yang terakhir, Al-Quran memiliki aspek penjagaan yang sempurna dengan cara dihafal, dituliskan, ditafsirkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang paling terakhir, tantangan Al-Quran untuk membuktikan kesalahan Al-Quran sampai akhir zaman 1400 tahun belum mampu ada manusia yang melawannya. Ayo, Yesus apa mukjizatnya yang bisa dirasakan hari ini? Tak ada. Membuat air jadi anggur, mana? Buktikan. Mana? Saya lihat pesulap merah lebih jago. Oke. Gini loh, Bang, gini loh, Jadi, Bang. Bentar. saya ya. simpulkan saudara Bang Raka dan semua, saya titip
saya pamit ibadah dulu ya, sahabatku semua, silakan dibimbing saudara-saudara kita. Tugas kita hanya memberikan peringatan, mereka menerima alhamdulillah, tidak menerima astagfirullah. Kita berlindung kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan dipotong dulu ya, Arfan. Selamat sore Bang Suna. Oke. Iya, bentar, Arfan. Anda kan tadi mengatakan kalau tidak ada saksi mata, berarti itu cerita nggak benar. Ini kan omonganmu ya. Kita balik ke kitabmu. Ada nggak orang yang melihat Yesus setelah dia disalib, setelah dia dibunuh, mayatnya bangkit, bangun dari tidurnya, kemudian dia jalan-jalan keluar ke gua. Ada nggak yang melihat itu? Coba di dalam Alkitabmu, siapa yang melihat dia bangkit dari kubur? Ada nggak? Kalau Anda menuntut Gini loh, saksi, ya bentar. Ketika dia tidak gunakan pertanyaan yang sama terhadap apa yang Anda imani. Bentar. Saya gunakan pertanyaan yang sama terhadap apa yang Anda imani dalam Alkitab. Ada nggak orang yang melihat Yesus jasadnya ini bangkit dari kematian, kemudian dia jalan-jalan keluar gua? Kalau ada, siapa di situ yang melihat? Coba Anda kasih datanya dulu. Silakan. Bang Raka, boleh saya jelaskan tentang... Ya, silakan Pak Jo, silakan Pak. Oke Bang. Bentar, Oke Bang. ya. Oke, gini Bang. Saya jelaskan dulu Bang Arfan tentang kecepatan malaikat Jibril. Percaya tidak dengan Boleh? giring dulu. Saya pun mau ibadah ini Bang. Sedikit waktu saya Mau sholat asar Bang Arfan. Silakan Pak Jo. Kayaknya mau sholat asar dia Arfan. lagi nih. Bang Raka, Di sini sudah mau jam 5. Saya mau ibadah juga Bang. Bang Arfan, saya komentar sebentar ya. Saya mau jelas. Saya mau ke gereja Bang. Ya udah, silakan lah. Oke ya, kalau nggak ada komen saya yang komen ya. Saya menjawab pertanyaan Arfan, bagaimana sih logik nggak Isra Mi'raj ini ya? Saya membawakan beberapa catatan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran tentang kecepatan malaikat Jibril ya. Kalau naik ke hadapan ke sisi Allah itu berapa kecepatannya? Ini sesuai dengan Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 ya. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ingat ya, kadarnya dalam satu hari malaikat kalau dilakukan oleh manusia itu 50.000 tahun. Ini ingat ya, 50.000 tahun. Saya akan beritahu tentang kecepatan malaikat ya. Kalau Anda googling, silakan di googling ya. Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Ma'arij, berapa kecepatan malaikat? Kita hitung sekarang ya. Kalau satu hari malaikat, itu berapa kecepatan malaikat? Kita hitung sekarang ya. Coba dapin ya. Nah, kalau satu hari, coba di-mute sebentar. Di-mute Pak. Kenny, dapin Kenny. Oke ya. Nah, sekarang berapa? Kalau satu hari manusia berapa? Kalau satu hari berarti 1/50.000 tahun atau 1/18,25 juta hari ya, kita jadikan hari, atau kita jadikan detik, atau 0,00054745 hari. Itu satu hari manusia setara dengan 0,00 sekian ya malaikat. Kemudian satu hari manusia kalau kita jadikan detik setara dengan 0,005 detik. Atau kalau satu detik malaikat setara dengan 200 hari manusia. Nah, inilah perbandingan tadi, kalau satu hari malaikat setara dengan 50.000 tahun manusia, atau satu detik manusia setara dengan 200 hari manusia. Nah, sekarang perjalanan manusia itu berapa satu harinya? Nah, kalau orang naik pesawat dari Jakarta ke Amerika itu 15.000 km ya, atau dalam waktu 24 jam lah kalau kita rata-rata. Nah, berarti kecepatannya satu detik berapa? Berarti 200 kali 15.000 sama dengan 3 juta kilometer per detik. Nah, berapa keliling bumi? Kita lihat sekarang berapa keliling bumi. Keliling bumi itu adalah 46.250
kilometer. Berarti kalau 1 detik malaikat tadi setara bisa mengelilingi 65 kali bumi. Bayangin tuh berapa cepatnya itu kecepatan malaikat. 1 detiknya setara dengan mengelilingi bumi 65 kali. Jadi kalau peristiwa Mi'raj tadi, Nabi didampingi oleh malaikat, kemudian juga ada kendaraan khusus namanya Buraq, itu bukan satu hal yang tidak mungkin dengan kecepatan yang luar biasa itu. Kita dari hitungan ini saja, sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'arij ini, kita bisa menghitung kecepatnya kurang lebih 3 juta kilometer per detik, atau bisa mengelilingi bumi 65 kali. Kalau melihat surat-suratnya ini, tentang surat Mi'raj, ini ada di An-Najm ya, ayat 53. Walaqad ra'ahu nazlata ukhra, dan seterusnya ya. Ini kita bisa. Kemudian ini kita bisa saksikan juga ternyata di antariksa itu ada nebula, ledakan nebula sesuai dengan surat Ar-Rahman yang berbunyi, maka apabila langit telah terbelah menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Bagaimana Nabi Muhammad tahu kalau ada ledakan bintang di angkasa luar yang bentuknya seperti mawar merah yang berminyak ini? Saya pikir itulah salah satu bukti kalau kita tinjau secara ilmiah. Silakan Bang Raka. Ya, terima kasih. Ini Pak Jo udah kayak dosen ya teman-teman ya. Luar biasa pemaparannya ya. Ini Cinnamon, kita sapa dulu. Agamanya apa Cinnamon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Ya, Bang Amin. pengikut setia. Bang Amin. Oke Bang, kan? iya. Saya Muslim, Kristen. Islam Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang menanyakan tentang saksi mata, Pak. Kalau kita tanya balik kepada mereka, ada nggak orang yang menyaksikan ketika Musa di Bukit Sinai menerima 10 perintah Tuhan? Pertanyaannya bukan batunya ya, bukan loh batu yang dibawa Musa, tapi kejadian Musanya ketika bertemu Tuhan, itu ada nggak yang melihat di situ? Nah, kalau ada, namanya siapa, tertulis di mana di dalam Alkitab gitu loh. Kalau nggak ada ya jangan ngomong ada saksi mata, kan berarti zong itu namanya. Coba saya ulangi lagi. Siapa orang yang menyaksikan Musa bertemu Tuhan di Bukit Sinai? Itu pertanyaannya. Kalau memang ada, namanya siapa, tertulis di mana orang itu melihat bertemunya Musa dengan Tuhan di Bukit Sinai. Kalau nggak ada ya zong, nggak perlu diomongkan kalau begitu. Ya, silakan Pak Amin. Iya, saya dari Islam Bang. Sampaikan. Iya. Itu pertanyaan tertuju kepada Islam atau Kristen? Pak, maka kan kita harus tanya balik gitu loh. Kalau yang menjadi dasar itu adalah saksi mata, ya kita tanya balik ke mereka. Mereka juga punya nggak saksi mata yang melihat mayatnya Yesus ya bangkit dari kubur kemudian jalan-jalan? Kalau memang ada, namanya siapa, tertulis di mana yang melihat Yesus bangkit dari kubur ya menjadi zombie ya di sini ya. Kalau memang ada yang melihat, namanya siapa yang nonton itu dan tertulis di mana. Kalau nggak ada jangan ngomong, sama juga bohong itu Pak. Zong namanya. Kalau ada yang bangkit dari kuburan, saya nggak mau menyaksikan Bang. Mendingan saya kabur, karena itu kan. Iya, gimana Pak? Oh, ada zombie Pak, ya kan? Iya. Entah hantu atau gondoruo, entah pocong, kuntilanak, kita kabur aja. Yang konyol itu yang seperti yang saya katakan bahwa mayat Tuhan itu hilang dicuri orang. Yohanes 20 ayat 13. Maria berkata, mayat Tuhanku hilang dicuri orang. Sampai sekarang ini saya bertanya pun nggak ada jawabannya loh. Yang nyolong mayat Tuhan itu siapa? Terus mayat Tuhannya ditaruh di mana? Yang nyolong mayat Tuhan ini udah ketangkap polisi apa belum? Karena kan terkena pasal pencurian mayat itu Pak. Kalau berani-beraninya nyolong mayat Tuhan di situ, ada pasalnya itu, pencurian mayat. Nah itu berbahaya ini. Ya,
kita nggak cari remes loh, kita gunakan logika yang sama. Kalau Anda bisa berlogika gitu, kenapa kita nggak boleh berlogika yang sama? Coba tunjukkan siapa yang bertemu Musa, namanya siapa, kapan dan di mana, ditulis di mana yang melihat Musa bertemu Tuhan dan Tuhan menuliskan 10 perintah Tuhan itu. Siapa saksinya, ada apa enggak, kan begitu. Itu logika yang sama. Kalau memang nggak ada dan Anda nggak percaya, ngapain kamu imani? Ya kan? Ini Muslim semua nih, Bang Raka nggak Ya tahu, tanya. paham saya, paham, ngerti saya. Saya kan menjawab pertanyaan mereka ini, Pak. Kan kita berhak untuk menjawab juga. Ya kita menunggu teman-teman Kristen yang lain untuk menaikkan untuk mengirim permintaan. Silakan. Nanti Bang Zuma setelah sholat asar, insya Allah kan balik lagi setelah asar nanti ya. Kan udah waktunya di Makassar. Silakan kirim-kirim permintaan. Pak Jo mau menambahkan? Tadi ada Bang Kamal tuh disapa itu. Bisa suruh komen-komen juga. Iya, Pak Muhammad ini ya. Itu sudah saya jelaskan juga lewat manuskrip, Pak. Jadi cerita tentang Yesus yang bertemu dengan pezina itu, ya kan? Dia kan mengatakan bahwa pezina itu, sudahlah kamu jangan berdosa lagi, kamu jangan bikin dosa lagi, kamu pergi aja, kata Yesus. Itu sebetulnya ceritanya kan indah itu ya Pak ya. Ceritanya luar biasa. Oh berarti si Yesus ini menurut orang-orang Kristen dia penuh dengan kasih ya kan. Sayangnya cerita itu cerita palsu gitu loh. Cerita itu di dalam manuskrip itu nggak ada. Ditambahkan 8 abad kemudian, sekitar 800 Masehi ditambahkan di dalam Alkitab kanonik gitu loh. Taunya dari mana? Taunya dari kodek teman-teman. Kita cek di dalam kodek ya. Kodek yang sangat tua berusia 400 Masehi. Cerita itu tidak ada. Kemudian baru ada 800 Masehi, cerita itu ditambahkan kemudian gitu loh. Sayangnya cerita itu cerita palsu, bukan kenyataan. Itu ya teman-teman ya. Iya Pak Raka. Ya Pak, silakan Pak Muhammad, silakan ditambahkan. Iya, tadi penjelasan Pak Jo udah begitu detail dalam hal ilmiah itu, teori-teori perjalanan malaikat dan sebagainya. Bahwa Itu jelas secara ilmu pengetahuan betul itu Pak Muhammad. Ada yang disebut teori lubang cacing Pak. ya, Jadi teori lubang cacing itu tegak lurus Pak, dari bumi ke antar galaksi ke galaksi yang lain. Jadi manusia bisa berjalan lewat lubang cacing atau teori wormhole ya. Itu diteliti oleh Albert Einstein, namanya jembatan Einstein-Rosenstock ya. Jadi lewat jalur itu jalur tikus antar galaksi teman-teman. Jadi satu orang berpindah ke galaksi yang lain itu dengan kilat bisa Pak. Itu ada ilmunya itu, ada hitung-hitungan. Itu sudah ditemukan oleh Albert Einstein teman-teman. Itu masuk akal itu secara ilmu itu. benar Pak Raka. Benar. Ya, silakan Jadi, Pak. kalau kita balik lagi ke rumus teori relativitas E sama dengan MC kuadrat, bahwa saya hanya bisa jelaskan sekilas saja, ya, bahwa kecepatan cahaya yang 300.000 km tadi dalam teori Einstein itu bisa menyusutkan jarak. Jadi jarak yang semestinya pada hakikatnya dalam kilometer 10 km, tapi kalau ditempuh dalam kecepatan cahaya, bukan saja kecepatan itu yang mampu mencapai dalam waktunya, jarak sendiri pun menyusut. Nah ini kesulitannya kalau orang-orang yang nggak paham fisika kan, karena ruang itu bisa memuai oleh kecepatan. Saya ambil contoh dari Jakarta Surabaya sekitar 1000 km. Kalau ditempuh dalam kecepatan pesawat sekitar 600 km, itu kira-kira 1 jam perjalanan lah kita katakan. 1,5 jam ya, kalau Jakarta Surabaya kira-kira begitu. Tapi kalau kecepatan cahaya itu belum sampai 1/100 detik udah sampai. Maka karena kecepatan yang begitu cepat mencapai jarak itu, maka jarak menjadi menyusut. Sehingga jarak yang tadinya kilometer itu sekian menjadi menyusut. Itu ada dalam teori relativitas, tapi sangat sulit dijelaskan, apalagi di forum-forum seperti ini. Untuk itu perlu pakar-pakar fisika yang menjelaskannya,
Dan saya pikir kita tidak perlu terlalu maksa untuk menjelaskannya juga, karena memang bukan bahagian itu yang membuat saudara-saudara kita yang non-muslim ini menolak kebenaran Isra Mi'raj, tapi sentimen terhadap anti-Islamnya itu. Kalau para pakar-pakar di ahli fisika di barat sana sudah memahami bahwa Isra Mi'raj itu sangat logis dan masuk di akal kalau kita gunakan rumus kecepatan E sama dengan mc kuadrat itu. Ini C-nya kuadrat loh. C yang tadi saya cerita belum dikuadratkan. Jadi C tadi 300.000 km per detik itu belum kuadrat. Tapi kalau C kuadrat 300.000 kali 300.000, justru itu ada energi yang begitu besar sehingga kalau ditanya-tanya kepada para fisikawan, apakah kita bisa mencapai kecepatan itu? Sekalipun kita bisa mencapai kecepatan itu, kita tidak mampu mencari alat untuk menghentikan kita dari kecepatan itu. Nah, tapi Allah mampu, ya. Allah mampu, Allah yang mampu melimitasi, Allah yang mampu memberi kecepatan, Allah yang mampu memberi batas, dan bagi Allah segala sesuatu tidak ada batasnya. Untuk itu saya padai penjelasan saya yang mungkin sulit, tapi kira-kira kalau ada orang yang mau buka-buka buku dan mau belajar lagi, dia akan paham bahwa teori relativitas dapat memuaikan dan menyusutkan ruang. Titik. Demikian aja. Oke, silakan dilanjut yang lain. Terima kasih Pak Danja, Bang Amin dinaikin. Atau siapa yang mau bernarasi silahkan. Bang Amin siap-siap mau melaksanakan sholat asar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Amin. Tapi ini siapa? Bang Kamal ya, untuk tentang mi'rajnya, kenapa nggak disambung ya di dalam Quran surat Al-Isra ya? Malah di An-Najm ya. An-Najm ayat 13-18 tentang mi'rajnya itu. Inda sidratul muntaha, inda jannatul ma'wa, idyaksa sidratan ma yaksa ya. Saya bacakan ya terjemahannya. Sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa asli pada waktu yang lain. Maksudnya rupa asli malaikat Jibril. Yaitu ketika di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Itu. Silahkan, gimana pendapat Pak Kamal? Kenapa tentang mi'rajnya nggak dilanjutkan di dalam Quran surat? Tapi malah keguncangan iman. Alasan satu-satunya itu dia. Jadi bertahap penjelasan tentang Isra ini ya dijelaskan dalam satu ayat supaya ada sifat Al-Quran itu selalu bertahap. Karena Allah tahu benar kemampuan akal manusia dalam menerima beberapa hal menyangkut kebesarannya perlu tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu pun disesuaikan dengan peningkatan iman. Bukan hanya sekedar tentang cerita Mi'raj dan lain-lainnya, perintah-perintah tertentu pun Allah letakkan di posisi-posisi tertentu perintahnya secara bertahap. Misalnya perintah puasa ini bukan berpindah cerita ya, tapi contoh. Misalnya perintah puasa justru ditetapkan bahkan setelah perintah perang-perang yang besar. Setelah beberapa perang, bahkan setelah kekalahan, di waktu itu diperintahkan puasa. Artinya apa? Cobaan demi cobaan itu menjadi penjelas dan penguat iman. Alhamdulillah ya, berkah dari keimanan itu bukan saja membuat
mereka-mereka yang terdahulu percaya, tapi akibat pengorbanan mereka, kita bisa percaya dengan keimanan yang walaupun di bawah itu tanpa mengalaminya, tapi kita bisa menerimanya karena tahapan-tahapan iman itu tadi. Ya, kelezatan iman itu kita dapat dari tahapan-tahapan informasinya, bukan dari dari kebesaran ceritanya, tapi dari cara menyampaikannya. Maksudnya metode penyampaiannya, bukan cara menyampaikannya, tapi metode penyampaiannya. Menurut saya itu alasan-alasan mematangkan keimanan lalu diturunkan perlahan-lahan. Demikian Pak Jo. Oke, lanjut. Lanjut Pak Raka, silakan Pak Raka. Assalamualaikum, mau nanya dong. Silakan Bunda, nanya ke Bang Kamal kalau masalah ilmu Quran, ya. Dia lebih ahlinya ini. Silakan Bang. Enggak Pak Jo, ada Pak Raka lagi, ada Bang Jo. Aduh, malu Itu saya. mengenai Isra Miraj. Kalau dari ke Masjidil Aqsa-nya itu naik apa, terus Miraj-nya itu naik apa gitu. Jadi kan waktu Miraj itu naik kendaraan yang bilangnya buroh. Itu kecepatannya sama nggak dengan waktu naik ke Sidratul Muntaha gitu? Terus kenapa nggak langsung gitu, misalnya langsung ke langit, apakah mampir dulu ke Masjidil Aqsa-nya gitu, Pak? Makasih ya. Saya di bawah aja ya, Mas. Iya Bunda. Proses dan tahapan perjalanan itu bertujuan, kalau boleh saya katakan pakai bahasa ini, saya sampaikan dalam bahasa ini, konsolidasi karena Rasulullah harus melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa yang beliau menjadi imam bagi para nabi, ya. Saat mengimami itulah bentuk sahadat yang sempurna dari nabi-nabi selain baginda Rasulullah SAW terhadap keimanan yang utuh. Dan saat bersolat itulah membuktikan bahwa puncak atau kesempurnaan Islam ditetapkan. Karena para nabi sudah menyatakan dirinya Islam bukan hanya secara istilah, tapi secara syariat dan secara keimanan ketika proses Rasulullah mengimami sholat di Masjidil Aqsa. Adapun kecepatannya, saya kendaraannya sama, tapi saya nggak berani mengatakan kecepatannya sama atau beda. Dari sini ke sini kecepatannya berapa, saya tak berani jelaskan, karena tidak ada penjelasan di Al-Quran tentang itu. Tapi tentu saja untuk jarak yang cepat, yang dekat, tidak mungkin kecepatannya maksimum. Untuk jarak yang lebih jauh tentu kecepatannya maksimum. Dan tadi ada shortcutnya itu wormhole itu, ya, lubang cacing itu, ya, liang cacing itu, wormhole di antariksa itu menjadi shortcut seperti jalan pintas. Kalau boleh saya pakai narasi ini, kalau nggak tepat boleh diperbaiki, antara langit-langit 1, 2, 3 sampai 6 menuju ke Sidratul Muntaha, Raf itu tempat yang tinggi, ya, Raf, ya. Seperti dari situ juga diambil kata roof, ya, Raf, ya, tempat yang tinggi, ya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa masalah kecepatannya, Bunda, saya nggak berani katakan kecepatannya waktu ke Masjidil Aqsa lebih pelan, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha lebih cepat. Tapi secara logis jawabannya pasti iya. Mustahil kecepatannya itu sama, karena nanti, nah maka saya nggak berani katakan. Nanti kalau saya bilang kecepatannya sama, nggak bisa ngerem ntar sampai Masjidil Aqsa. Tapi nggak berani saya ucapkan kata-kata itu, karena itu terlalu mengukur kekuasaan Allah. Nah, buat saya sederhananya, tujuan perjalanan itu adalah konsolidasi agar seluruh nabi yang pernah diutus Allah semua jadi makmum pada Rasulullah SAW. Demikian Bunda yang bisa saya sampaikan dengan pengetahuan saya sekedarnya. Terima kasih. Pak Jo ada mau tambahkan? Ya.
Saya pun nyari-nyari abang ya, tafsirnya pun nggak dapat ya. Tapi kalau menurut logika saja sih, kan hubungan kita kan ada hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi perjalanan perjalanan ke Masjidil Aqsa itu adalah peristiwa horizontal ya. Kemudian juga untuk memberitahu bahwa kenabian atau transmisi kenabian itu berjalan ya. Jadi tidak terputus dari zaman nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad, bahwa dulu sebelumnya kan kiblat pertama itu adalah Masjidil Haram ya. Ketika kiblat kemudian kedua kan dialihkan ke Masjidil Aqsa. Jadi untuk menunjukkan bahwa ada kesinambungan, tidak putus, risalah kenabian itu tidak putus. Nah, kemudian mi'rajnya adalah peristiwa horizontal yang tadi coba saya hitung secara matematis ya, secara aljabar tuh dalam Quran surat Al-Ma'arij tadi disampaikan bahwa malaikat-malaikat atau Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Itu maksudnya kalau dilakukan oleh malaikat itu 1 hari, kalau dilakukan oleh manusia membutuhkan waktu 50.000 tahun. Maka tadi saya coba hitung-hitung secara aljabar, ternyata persamaannya kalau dilakukan oleh malaikat itu 1 detik, ternyata kalau manusia itu 200 hari sesuai dengan perjalanan perbandingan tadi. Nah, 1 hari manusia itu perjalanannya nyampe kemana? Ternyata saya punya data kalau dari Jakarta mau ke Amerika 1 hari itu bisa dapat 15.000 kilometer. Nah, karena 200 hari dilakukan, maka 200 kalikan berapa tadi? 15.000 atau 3 juta kilometer, atau 1 detiknya ketemu 3 juta kilometer. Kalau itu dipakai mengelilingi bumi, bumi kan 46.000 sekian kan, bisa 65 kali mengelilingi bumi kalau dilakukan oleh malaikat dalam 1 detik. Artinya sangat luar biasa tepatnya lah, gitu lah kira-kira. Ya, tadi Ibu itu nggak jelas dengarkan penjelasan Pak Jo, maka saya jelaskan secara gamblang aja. Bu Endah tadi. Makasih udah nambahkan Pak Jo, alhamdulillah. Saudara-saudara yang lain boleh bernarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambahin Bang? Silakan. Kalau pakai pendekatan hukum probabilitas lebih masuk akal Bang. Jadi perumpamaan orang yang masuk surga dan perumpamaan orang yang masuk neraka. Orang masuk neraka itu 1 detik itu bagaikan puluhan tahun, 1 hari itu bagaikan 50.000 tahun. Sedangkan orang masuk surga meniduri 1 istrinya seperti separuh kehidupannya. Jadi kalau orang umur 70 tahun berarti 35 tahun. Rasanya bagaimana? Maksudnya rasa untuk merasakan lamanya waktu itu kan masuk hukum probabilitas. Artinya hukum probabilitas itu 1 jam orang yang di penjara dengan 1 orang jam yang tidur rasanya kan beda. Maka pendekatan hukum probabilitas itu ukurannya bukan ukuran matematika normal, tapi ukuran matematika yang siapa yang membuat waktu, kan begitu. Kan hanya Allah yang membuat waktu. Maka untuk logikanya orang kadang-kadang dikubur ya, kalau mau diceritakan. Kita ninggalin mereka itu 7 hari atau 1 hari, tapi mereka merasa ribuan tahun di sana karena tersiksa. Kita tinggalkan mereka dalam kubur 2 hari atau 7 hari, tapi karena dia dikasih nikmat, pas kedip dia langsung kiamat. Jadi hukum probabilitas untuk perbandingannya begitu. Jadi seseorang yang merasakan, tergantung seseorang yang merasakan. Nah, ini yang merasakan Nabi, kita yang ada di dunia itu berlaku hukum probabilitas dunia, bukan hukum probabilitas langit gitu. Maka kalau langit ada yang diceritakan bahwa buruk itu kecepatannya sepanjang mata bisa melihat, artinya batasan yang dia lihat 1 kali itu sudah lebihan dari puluhan ribu kilat, kan begitu cara pengukurannya. Menurut saya kalau kembali ke matematika itu kan probabilitas, Albert Einstein yang bilang begitu. Probabilitas itu lebih mendekatkan kepada logika gitu loh Pak. Mungkin kalau saya keliru
dikoreksi. Kelirunya mungkin di istilah Bapak mau bilang relativitas kali Pak, atau probabilitas. Probabilitas. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa Pak, itu tambahan narasi, tetap memperkaya khazanah pemikiran, persoalan yang paling logis atau tidak logis, masih waktu yang akan membuktikan Pak, karena pengetahuan kita hari ini mungkin kalau dihitung 50 tahun ke depan termasuk golongan pengetahuan atau teori-teori yang keterbelakang nantinya. Maka itu tidak melulu beriman itu harus sesuai dengan matematika atau fisika, tapi tidak bisa menghindari logika, karena logika adalah dasar-dasar yang Allah letakkan ke dalam akal kita untuk mengenali keberadaan dirinya, bukan untuk mengenali hanya hal-hal yang menyangkut kepentingan keduniaan saja. Demikian Pak Elak. Terima kasih pengetahuannya Pak Elak. Iya Pak, iya. Dan boleh saya lanjut lagi Pak? Silakan. Dan kalau kembali kepada tibyanan likulli syai', maka saya agak ketawa juga, ketawa bagi anggaplah di golongan kita yang maaf Al-Quran itu cuma dibaca, dan dibacanya itu cuma terdaftar kalau ada orang sakit, ada orang mati aja. Padahal sesungguhnya mulai dari Alif Lam Mim sampai surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, itu kalau mau digali, mencengangkan sebenarnya. Contoh dalam masalah pembilangan, sebelum lahirnya Al-Jabar itu menggunakan istilah dalam bilangan matematika, entah itu dipecah begini, entah itu bilangan 1 dibagi berapa itu. Padahal Al-Quran sebenarnya 1400 tahun yang lalu, kalau merujuk kepada surat An-Nisa, pembagian soal waris itu sudah ada bilangan di dalam Al-Quran, sulus, sumun, sulasani, rubu gitu. Iya. Jadi peletakan matematika yang sebenarnya itu ya Al-Quran, cuma yang mengembangkan manusia seperti Al-Khawarizmi, Al-Jabar begitu. Itu salah satu aja Pak. Salah satu aja, bukan semua Al-Quran. Benar. Maka kalau mau bilang ini kan agak alergi sekarang, agak demam begitu, bahwa rujukan kesempurnaan dalam merujuk sesuatu dalam yang ada sekarang, entah itu kitab, kita kan bicara fakta, bukan mengproklamasikan kita yang paling tinggi, enggak, kita bicara fakta. Ya, kitab apa yang menceritakan segala hal, itu aja faktanya. Jadi umpama nih Pak, seakan-akan kalau orang Kristen itu bilang, oh Tuhan buat perumpamaan juga. Dalam perumpamaan dalam Al-Quran itu, innallaha la yastahyi ayatriba masalan, tidak memperumpamakan sesuatunya yang qadim itu dengan yang hadis, tapi memperumpamakan sesuatu yang dari mab'udatan fama fauqaha, artinya yang sederhana ke istimewa. Begitu. Apa yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, mulai yang dari istimewa sampai yang terbawah, seakan-akan memang itu hak prerogatif ciptaannya. Itu satu pendekatan masalah ukuran awal dan akhir, dari ukuran kebutuhan manusia, apa yang tidak ada dalam Al-Quran, baik spiritualnya maupun biologisnya. Nah, itu nggak bisa ditentang Pak. Semua ilmuwan di dunia itu tidak bisa menentang ini, bahwa ini fakta yang sebenarnya yang kalau dari kacamata awam, kalau Bapak itu tadi bilang, kita yang sekarang 50 tahun lagi, kita mungkin keterbelakang untuk sains. Dulu seperti An-Nosfi ngarang tafsir itu tentang embriologi, ditemukan 1963 ilmu embriologi itu istilah fi qararin makin di dalam surat
surat Al-Mu'minun itu ada seorang ilmuwan di Amerika itu, kapan Muhammad pernah membedah perutnya wanita dengan ukuran zaman yang bisa dikatakan zaman itu dalam segala hal fasilitasnya di bawah kita 1000%, Pak. Kan begitu. Tapi Al-Quran itu mampu menembus zaman, dan menembus nyamannya itu bukan karena maaf, bukan karena kita ngotot, tapi fakta yang memang harus tunduk kepada Al-Quran. Begitu loh, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Bukan doktrin kan, Pak, yang harus tunduk ke Al-Quran, tapi memang fakta yang harus tunduk kepada Al-Quran. Mana ada fakta yang setelah ada fakta Quran mau dirubah? Nggak ada. Setelah ada fakta Quran tidak sesuai dengan fakta, nggak ada. Justru fakta lah. Fakta artinya kenyataan yang ada di dunia ini yang bisa kita lihat, yang tunduk kepada Al-Quran, bukan kitanya. Faktanya saja udah tunduk pada Al-Quran, apalagi kita yang punya akal. Harusnya begitu. Kalau kira-kira begitu, Pak. Ini kan cuma pemasukan lah, Pak. menambah wawasan gitu loh, Pak. Alhamdulillah tepat itu, Pak, semuanya. Al-Quran sendiri yang berkata di surat Hud, Kitabun uhkimat summa fusilat, bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas, nyata, uhkimat, muhkamat. Adapun tentang penjelasannya itu fusilat, terperinci, ya, detail. Jadi sederhananya kalau boleh saya sampaikan, apa yang Bapak bilang itu memperkuat apa-apa yang sudah disampaikan saudara-saudara sebelumnya. Saya ini Pak Jo kedatangan tamu, anak saya datang dari luar kota, jadi saya mohon diri dulu Pak Jo. Nanti kalau bisa saya naik. Pak Dance, Gurunda, saya mohon maaf Pak Dance. Saya apa dulu? Keluar dulu sebentar. Pengunjungnya banyak, Pak Dance. Bang Jo, monitor Bang Jo. Silakan Bang Helap. Pak Dante, monitor Pak Dante. Iya, saya masih tetap. Oh, gitu. Oke, Pak Dante ada tamu. Silakan Bang Helap, kalau ada narasi yang mau argumentasi mau disampaikan, silakan. Ya, dan ada istilah dalam Bible itu, maka keagamaanmu tidak akan berguna apa-apa kalau tidak lebih berguna daripada, lebih sempurna dari ahli-ahli Taurat. Sekarang begini, apa yang tidak diatur dalam Islam? Ayo apa? Maaf, sampai kencing pun diatur. Kencing diatur, orang mau naik rumah, tangga rumah itu diatur. Orang pakai baju diatur. Apa yang tidak diatur? Taruhlah begini. Apa sih yang ada di kitab selain Al-Quran itu yang membahas larangan dan perintah? Di Islam itu kekayaannya, larangan dan perintah itu dibagi. Ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang sah, ada yang nufud, ada yang batil. Jadi maaf, bayin gitulah istilahnya, jelas. Al halalu bayin wal haramu bayin wa ma bainahuma, dan seterusnya itu mengukuhkan bahwa Al-Quran itu la raiba fihi, Islam itu la raiba fihi, artinya tidak ada keraguan. Keraguan itu di bidang apa? Kebenaran, termasuk juga perincian-perinciannya. Begini, moderator ada tamu ini, tolong disapa dulu. Oke. Terima kasih Bang Helap, saya handle sebentar ya. Ini ada tamunya, Raja Debat. Satunya siapa nama Arab ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Oke, saya sapa dulu nih Raja Debat. Haleluya. Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Dance. Oke, kebetulan Pak Dance ada tamu, biar saya handle dulu. Oke, kalau kita mau mengadakan debat, dan kebetulan ada Muslim, ada juga yang Kristen.
Mau tema apa yang kita bahas? Silakan kita rundingkan dulu. Okey, saya cuma ambil kesempatan sekejap. Sebenarnya nak berkongsi lah kenapa golongan kafir ni dia menolak Islam. Kerana Islam ni ada perintah dan larangan Allah. Jadi itu menyebabkan mereka tak boleh menerima ajaran Islam. Sebabnya Islam ni dia ada larangan. Yang mana larangan itu merupakan kegemaran bagi golongan kafir. Contohnya berjudi, minum arak, berzina dan sebagainya. Sebab itu mereka tak boleh menerima ajaran dalam Islam. Itu sebenarnya bukan disebabkan penyembahan mereka, tapi disebabkan ajaran perintah dan larangan dalam Islam. Itu sajalah pendapat saya. Ya. Masukkan dalam perdebatan saja saya rasa. Supaya enak ya kan. Debat mau tema apa ini mau dibangun? Yang mau diajukan silakan. Ya tentang hukum atau pengajaran saja. Ya. Ajaran. Kita lihat pengajaran dari dua kitab ini atau dari dua agama ini mana sih yang layak gitu loh. Oke. Bang Helap bersedia? Saya sebelum masuk ke sana, saya mohon untuk membuat standar bahwa standar untuk memahami Al-Quran itu berbagai alat kami pakai, tapi standar di dalam kitab anggaplah Injil, standarnya itu apa dulu, apa cuma memahami, apa standar untuk baca itu harus baca minta ke Roh Kudus dulu, minta bimbingan, lalu kita dianggap memahami, standarnya seperti apa dulu? Oh, itu kalau secara pribadi saya rasa itu sulit ya Anda pahami nanti. Yang jelas kalau Kristen itu dia bisa memahami kitabnya karena dia bisa langsung otaknya menggunakan pemahaman itu kepada yang dia lihat, yang dia baca. Lain dari kami, ada orang dia nggak tahu, otaknya nggak tahu apa yang dibaca lalu diimani. Nah, bedanya kira-kira di situ Pak. Gitu. Boleh Pak ya, sebelum masuk untuk ke tema, bahwa dalam pemahaman kami tentang jangan masuk ke iman dulu, anggaplah kita itu netral, ateis lah, anggaplah ateis. Dalam bahasa Arab sendiri secara umum itu ada aturan. Maka di Arab itu tidak ada kata-kata lepas yang bisa dibuat-buat kabilah atau golongan atau perorangan yang macam-macam kita di Indonesia. Kata itu berkembang. Jadi di Arab itu komos dan bahasa itu ada aturan tertentu. Seperti umpama dalam kosakata itu ada fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il dan seterusnya. Maka untuk merujuk kepada pemahaman kita harus kenali bahasa, dan bahasa yang kami kenal itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan bahasa Arab itu ada aturan tertentu, itu standar kami. Nah kalau standar yang kami pakai, kalau umpama saya merujuk kepada surat kabar Inggris, maka dasar dari bahasa Inggris itu apa peraturannya begitu. Jadi Alkitab ini kan yang ada di Indonesia itu kan terjemahan. Apa terjemahan itu cukup tanpa melihat teks aslinya atau dan seterusnya itu yang kami tanya, standarnya itu aja dulu. Saya rasa begini Pak ya, kalau Bapak standarnya memahami bahasa Arab Al-Quran, berarti kamu ingin mengatakan hanya ulamamu yang berhak membaca Al-Quran. Ini kamu sangat dengan saudaramu gitu loh. Kamu tahu tidak, 90% saudaramu nggak bisa baca Al-Quran loh. Jadi kalau standarmu harus memahami bahasa Arab, berarti hanya ulamamu yang berhak ini jadi Islam. Ini gimana ini Anda ini? Rusak dong kalau begitu. Berarti Anda ulama nggak? Anda bisa baca Arab nggak? Kalau nggak bisa berarti Anda juga nggak berhak dong buka Al-Quran. Selesai sudah. Saya rasa nggak usah bertele-tele Pak gitu loh. Ini Bapak merendahkan saudara Bapak yang nggak bisa baca Al-Quran loh. 90% Pak di Indonesia nggak tahu baca Arab. Terus mereka nggak punya hak dong kalau begitu. Gimana ini? Gimana Pak Dan Ceja, saya pastikan dia nggak bisa baca Arab itu, kalaupun bisa paling hafal saya 2 ayat. Berarti Pak Dance nggak layak dong jadi Islam. Nggak layak dong dia memahami Al-Quran itu.
karena harus memiliki standar bisa bahasa Arab. Bukan begitu. Loh, kan Bapak Untuk bilang standar menyimpulkan bahasa. hukum, untuk menyimpulkan hukum dalam Al-Quran, bukan memahami bacaan, itu beda, Pak. Loh, terus apa masalah? Masalahnya Udahlah, Pak, nggak usah bertele-tele lah. Ya, nggak usah bukan bertele-tele. bertele-tele. Kalau bahasa Arab kan ada undang-undangnya. Saya kan bilang begitu. Iya, saya kan udah bilang tadi, Pak. Kalau standarnya bahasa Arab, berarti hanya para ustadzmu, ulamamu yang berhak jadi Islam. Gitu loh, kok nggak nangkap sih, Pak? Oh enggak, itu kan secara khusus. Saya bicara secara Dari mana umum mereka bahasa bisa Arab. paham hukumnya? Bagaimana mereka bisa mengenal hukum di dalam Al-Quran kalau mereka nggak bisa bahasa Arab? Kan itu rujukan Bapak. Makanya saya bilang, berarti hanya ulama, hanya ustadz yang punya hak untuk jadi Islam. Bapak merendahkan saudaramu loh, Pak. Tidak begitu. Udah kita Ustaz. diskusi aja, Pak. Kalau memang Bapak mau gitu loh, nggak usah sok-sokan seolah-olah Bapak justru nggak sadar merendahkan saudaramu gitu loh. Tidak, adanya ustadz dan kiai itu untuk mengajari orang-orang bodoh, dan orang-orang awam itu sebentar lagi jadi ustadz semua. Oh, Bukan, berarti itu rujukannya fasisme, harus jadi ustadz pemahaman semua, Pak ya, fasisme. baru masuk surga ya, Pak ya. Kenapa? Berarti harus jadi ustadz semua baru masuk surga, baru Islam gitu ya, Pak ya. Itu kan penyimpulan Anda. Lah, kan Anda yang bilang tadi, tolak ukurnya Saya kan standarnya bicara berbahasa bukan Arab. bahasa. Saya kan bicara. Ayolah, belum kita bahasa diskusi, Bapak Arab, udah bukan- kejang-kejang. Gimana nih coba? Bangun kau Juma, bangun dulu Juma. Makanya kadang kalian ini berlebihan kepilihannya, Pak. Ya, jujur aja, Pak. Justru gini loh, Pak ya. Saya bisa buktikan, Pak. Kalau standar Islam itu wajib berbahasa Arab, maka Islam di Indonesia, Pak, tidak layak jadi umatnya Muhammad. Baca surah Ibrahim ayat 4. Hati-hati loh, Pak. Makanya Itu kan kesimpulan Anda. Saya kan nggak masuk ke Al-Quran dulu, masuk ke bahasa yang Arab. bikin dulu. Al-Quran siapa, Pak? Allah atau Raja Debat? Coba. Yang bikin Al-Quran siapa? Allah atau Raja Debat? Kok loncat ke sana? Enggak, Saya kan maksud saya bicara biar ke Bapak Anda itu paham cara diskusi itu bagaimana. Jangan sampai kepediannya berlebihan, tak taunya itu menggampar Bapak sendiri. Itu maksud saya, Pak. Ya, terserah sampean. Oke. Gitu loh. Bang Suma. Raja dapat gini, dalam pemahaman bahasa ada beberapa hal. Pertama, writing, penulisan, reading, membaca, ya, speaking, berbicara. Jadi bukan berarti kita harus dapat berbicara. Kita dapat menulis cukup, kita dapat membaca cukup, dan ada hal-hal doa yang sudah dihafal. Ketika kita berdoa dalam bahasa Arab, bukan berarti kita tidak berkomunikasi bahasa Arab. Banyak orang-orang Muslim itu walaupun conversation tidak terlalu tahu, tetapi mereka berdoa berbahasa Arab. Mereka bisa berdoa, sudah diajarkan sejak kecil. Gitu. Itu maksudnya, Pak. Oke, jadi begini Pak Dance, itu harusnya Pak Dance sampaikan kepada Bapak Helap ini. Karena dia yang tadi mematokkan bahwa standar dalam Islam itu wajib memahami bahasa Arab. Makanya saya bilang tadi, kalau standar untuk berdiskusi. Memahami bukan berarti kita harus berkhotbah berbahasa Arab, tetapi kita memahami cara baca, itu sudah memahami. Bagaimana Bapak bisa memahami membaca kalau Bapak nggak ngerti? Ini gimana ceritanya? Itu telah memahami. Kita tahu berdoa walaupun hanya contoh Pak ya. doa kita hafal, kita sudah Baik, memahami, contoh Pak Dance. walaupun tidak keseluruhan. Baik, contoh Pak Dance. Bapak tahu nggak yasinan itu sering dilakukan kapan? Yasinan. Saya tanya Bapak. Coba, saya tanya kalian, apa guna yasinan itu? Kalian tahu tidak? Yasinan yang kalian baca itu mengakui bahwa Paulus itu adalah utusan Allah. Apakah kalian pernah tahu? Kan nggak tahu. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Kalau tidak tahu apa-apa tetapi mengimani, ya begini perasaan Anda berdoa. Padahal Anda nggak ngerti apa yang Anda ucapkan. Sebentar Pak Helap, sebentar. Biar saya kasih tahu sedikit Pak ya. Di dalam surah Yasin Pak ayat 14, di sana bicara tentang sosok Rasul ya yang diutus oleh Isa. Lalu kalian bicara baca doa Yasin. Inilah yang saya bilang tadi Pak. Kalian nggak tahu apa-apa tapi kalian imani. Oke? Tetapi saya hanya membantu Bapak. Gini loh Pak. Kalau standarmu
agar bisa diskusi kepada Islam dengan menggunakan bahasa Arab, berarti hanya ulama dan ustadz yang layak jadi Islam. Karena 90% orang Islam di Indonesia nggak tahu bahasa Arab. Kemudian yang terakhir ini ya, Bapak tahu tidak, sekalipun kita Pak menggunakan terjemahan yang ada di Indonesia, yang menerjemahkan itu Pak para ulamamu yang memiliki 15 ilmu dalam memahami Al-Quran. Jadi nggak usah seolah-olah kamu melawan ulama, tetapi kamu ingin menyampaikan yang mengajari kamu guru kamu ulama, tetapi yang disampaikan guru kamu ulama di terjemahan coba-coba mau kurendahkan. Cobalah berpikir itu sebelum bernarasi, dipikirkan dulu Pak, gitu. Oh gitu. Iya Pak, iya. Jadi kalau seumpamanya seseorang yang sudah tahu terjemahan itu merujuk kepada teksnya itu, aturannya tidak boleh gimana? Kita beri salam dulu Al-Wan TV. Iya Pak Dance. Izin saya minta waktu sedikit ya. Oke. Silakan. Dengar narasi Hale tadi itu sebenarnya menunjukkan memang dia tidak tahu tentang Islam. Ya, misalnya dia katakan tadi bahwa Yasin, surat Yasin itu bercerita tentang Rasul yang diutus oleh Yesus.